Yang punya ini tahu kalau gue calo, yang punya tahu kalau gue supir. Almarhum Pak Santoso. Opa aja siapa? Kandi. Oh. Bukan. Hai guys, ketemu lagi nih sama April di YouTube channel Aprilia Delestari. Kalian pasti udah penasaran kan, gimana sih kelanjutan cerita seru bareng Kang Enyon? Di final part kali ini ada keseruan-keseruan tambahan buat kalian. Ada bonus aku ngobrol bareng sama Mas Boy. Makin penasaran kan? Tapi sebelum kalian lanjut nonton, tolong bantu subscribe, terus di like, ditekan tombol loncengnya, terus dibantu share juga. Oke? Thank you ya. Happy watching. Itu dia bilang begini pesan. Enyon jujur sekarang punya uang berapa? Gue kasih tau rekening gue segini. Gue bilang apa adanya. 380 juta berapa itu? Karena kan harus dicairin kan, uangin. Nyon, ini kamu kalau usaha, kamu harus ada spare uang. Saya support kamu. Asal untuk jangan operasional kan? Iya, asal jangan dijual lagi ya, Nyon. Mobilnya enggak, Pak. Nah, kalau kamu bosan, jual hubungin saya. Sekarang kan udah nggak ada. Kalau gue hubungin si Marisa mana ngerti. Dia bilang gitu. Nyon, mobilnya kalau bosan, kalau mau jual jangan ke tempat lain, kasih ke saya lagi. Tapi saya yakin mobil ini berkat buat kamu. Amin, ternyata benar. Dari 9 mobil ini, silakan yang kamu pilih satu. Nanti masalah harga belakangan. Itu 2009 tuh. Gue lagi nungguin akte perusahaan. belum tanda tangan sama notaris. Dari 9 mobil, gue pilih yang nomor 6. Ternyata yang mobil ini adalah mobil kesayangan itu, siapa sih? Istrinya itu. Oh, dijual itu. Nah, itu jadi kilometernya rendah. Mobil itu nggak pernah nginjek Denpasar. Sedangkan mobil yang lain sudah pernah nginjek Denpasar kan, dia kan di Magelang kan. Nah, banyak mobil kesayangan lagi kilometer. Nah, saya dikasih harga itu waktu itu tahun 2009 300.000 dengan bonus cat. Wih, mantap. Jadi waktu itu dia bilang, saya kasih harga segini dan buat mulai usaha kamu biar kamu semangat, itu sisa uangnya kamu sparekan buat cadangan kamu di operasional di jalan. Kamu saya kasih bonus cat. Nanti tapi cat biasa, Nyon, cat tradisional. Oh, nggak apa. Nah, gue ngerti kenapa dia memberikan hal seperti itu, cat biasa. Gue harus bikin luar biasa. Gue samperin bengkelnya, Mas pakai pedesnya apa? Dupont atau apa sih itu Siker. Gue ganti pakai space hacker. Dupont apa si perdesnya tuh. Pokoknya bikin yang agak lebih lah. Nah, terus terlepas dari hal-hal yang lain-lain, punya bis pertama, pulanglah ke Garut. Notarisnya ternyata belum tanda tangan itu apa? Surat PT CP gua kan CP kan, bukan? Nah, notarisnya bingung. Nih, kamu ini gimana tanggal lahirnya? Gimana, Bu? Ibu-ibu notarisnya. Ini loh, tanggal lahir kamu sama istri kamu sama. Bulannya sama. Tahunnya doang beda. Ini kan mau dibikin CV, cukup bikin nama CV Fajar Utama nih. Nah, kita rencana nama PT-nya itu, CV-nya itu CV Fajar Utama. Nah, waktu pernah ngasih ide orang tua. Tapi ada maksud yang lain si notarisnya ini. Kenapa, Bu? Kok nggak di ACC? Saya mau tanda tangan bingung, Mas. Ya, kalian ini tanggal lahirnya, bulannya sama, tahun juga nggak beda. Saya bilang sama gue, bini gue, Mas, tanggal lahir kamu berapa? 7 November. Lah, kamu berapa? 7 November. Loh, kita nggak tahu. Kok baru tahu? Iya, berarti gue waktu di akad nikah gue nggak ngeliat tanggal lahir. Nah, serius. Nah, ini yang terjadi. Ternyata si notaris itu kamu tanda tangan. Akhirnya gimana ya? Kalau tanggal lahir kalian sama, buat buku nikah sama, nih kita lanjutin nih sama nih. Namanya ganti aja. Apa pakai zodiak Scorpion bagus tuh, Scorpion Tour atau bikin Scorpion Travel atau Scorpion Transport, apa ya? Nah, gue pikir-pikir sama bini gue, apa ya namanya? Udahlah bikin nama. Gimana, Bu, kalau Scorpion Holiday? Wah, itu bagus. Nah, jadilah namanya tuh Scorpion Holidays. Saya tanda tangan sekarang ya. Iya. Pas kenapa gue tanya datang notaris? Karena waktu gue ulang tahun tanggal 7 November. Jadi
Begitu akte perusahaan itu ditantangan sama si notaris, 7 November 2009. Tanggal lahir gua 7 November 79. Tanggal lahir bini 7 November 83. Jadi satu hari itu ulang tahunnya 3. SCH, gue sama bini gue. Wih, mantap. Jadi itu asal muasalnya adanya Scorpion Holidays ya. Nah, gini Kang, ini kan karena sebenarnya seru banget nih ngobrol sama Kang Enyon ini bisa panjang lebar, mungkin sampai subuh. And you know me kan, sebenarnya gue kesini itu juga udah malam banget gitu. Tapi ini biar aku juga penasaran nih. Jadi aku singkat aja karena waktunya ya anak wedok nggak boleh pulang pagi-pagi anak wedok. Rame ya ngomongnya. Gue pikir gue yang suka rame gitu. Jadi karena berhubung Bray, di wawancara dia jadi gue yang diem ya. Enggak lah, Bray tadi ngecipres, guanya yang diem dengerin. Gue mengantuk nih. Iya kan? Gue mengantuk. Tuh. Rasanya jadi buat nyamuk. Iya. Enggak, bentar lagi kita geser ke Mas Rian ya. Kang Enyon, aku mau tanya nih. Jangan gitu dong. Ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Sebelum aku pulang. Karena udah mau subuh ini. Ini ada yang spesial nih di armadanya Kang Enyon nih. Aku tuh muter tadi ngeliat sempet nggak aku record sih, cuman aku ngeliat tadi ke armadanya Kang Enyon, nggak ada apa ya, nggak ada emblem-emblemnya si karoseri, terus stikernya ini juga aneh-aneh. Itu ya apa sih Kang? Oh ya, jadi gini, kalau kita buat konsep dagang, itu kita harus yakin dengan konsep itu sendiri. Jadi saya istihoroh itu dalam arti kata kita minta sama Allah nih jalan mau kayak gimana. Oh misalkan kata Allah, yaudah keluarkan konsep kamu, apa yang ada dalam pikiran kamu keluarkan. Yang penting dalam arti kata berjalannya usaha ini harus dengan ridho, baik itu ridho orang tua, ridho kru, orang-orang sekitar, itu kan ridho juga kan. Betul. Nah ridho itulah yang menjadi kita bisa fight dan kuat bisa bertahan. Yang pertama. Yang kedua, kalau stiker-stiker yang tadi dibilangin, yang stiker nggak ada mobil, karena kan mobil ini kan berjalan, Pril. Dari kota A ke kota B. Gue bawa penumpang misalkan dari Bekasi ke Kudus atau ke Semarang. Kalau gue tempelin stiker-stiker yang nggak jelas, berarti orang tuh ngiklan di bis gue. Iya. Nah, sekarang ada yang nempelin kayak biro aja ya, pakai bis gue biro. Itu nggak boleh nutupin logo Scorpion, baik di depan, samping lambung kanan dan belakang. Gue kasih media sama dia di kaca belakang, karena kaca belakang tidak berkaitan dengan logo SCH. SCH itu kan ada SCH itu begitu nama Scorpion itu. Itu kan ada payung hukumnya. Nah kalau dia nempelin, mau itu spanduk segala macam, dia bayar dong iklan ke gua. Nah sama seperti stiker-stiker yang model. Jadi emblem karoseri pun juga. Emblem karoseri ada kan? Emblem karoseri mana ya? Yang mana emblem karoseri? Cuman tadi logo. Belakang kok, logo ini doang. Mobil ini Mercy. Cuman logo itu doang Mercy, Hino Mercy. Enggak ditulisin New Mercy 1626. Gede banget. Iya kan lagi musim kan gitu-gitu tuh. Dan gue juga sering, saya nggak mau karena konsep itu saya pakai adalah mobil gue nggak pakai buat orang jualan. Nah kalau misalkan lu kayak gitu, dia jadi dagang ke gue, kecuali kalau dia bayar kayak misalkan harian nih. Atau mungkin beli saset separuh harga gitu ya? Ya nggak masalah. Nggak masalah. Tempel itu new. Nah kalau misalkan tulisan new, dipakai setahun udah nggak new lagi. Betul. Nah yang pertama, yang kedua itu akan membuat efek psikologis orang yang nyewa. Nah ketika mobil itu orang terbiasa dengan mobil yang baru, dia akan pengen yang baru. Nah ketika mobil kita udah berjalan, apalagi teman-teman yang sudah memakai program perhutangan, ya pasti kan dia harus nambah hutang lagi. Benar. Sedangkan mobil udah nggak mau pakai lagi sama orang. Nah jadi konsep yang Kang Enyon bikin itu adalah bus aing kumaha aing. Jadi konsep SCH begini, lo ikutin, mau syukur nggak mau ya udah. I see. Jadi punya prinsip sendiri ya Kang ya? Jelas. Oh, mantap. Nggak ada kalau misalkan April cek sekeliling, semua stiker-stikernya saya yang bikin. Kayak bus para kahayang, bus para garangan, bus para ini. Para garangan. Bosnya di sini, bosnya garangan. Ada di sini bus para wanita. Jadi ya bikin konsepnya seperti itu. Jadi gue yang iklan sendiri gue. Jadi SCH, jadi yang ditampilin di SCH ya SCH. Nggak ada yang tampil orang lain yang nemplok-nemplok, nggak ada. Kayak misalkan
new extra XHD, ya kan, punya karoseri melati atau karoseri mawar, gue ganti ya biar nggak terlalu biar ekstra halal kayak gitu. Jadi yang lain-lain nggak terlalu banyak, pokoknya masih yang kletekin. Jadi apa yang ingin suka di bis yang menjadi pola marketnya SCH, kita tampilin di situ. Waduh, mantep. Rokok dulu ya, tanggung ya. Nggak apa-apa Kang, kalau mau ngerokok monggo. Terkena itu lagi kan. Oh iya, kena kameranya jadi butek karena malam. So, Kang Enyon, ini sebelumnya aku makasih banyak udah diundang ke sini meskipun ya diundang secara halus atau secara halus. Ngaku-ngaku diundang bulan ngotot mau minta ketemu. Tapi dia semangat lo datang sini. Iya, yang semangat yang belakang. Tenang boy. Tenang. Kang, ini aku mau minta wejangannya nih atau saran-saran atau apa sih tips dan triknya kalau ada para pemuda-pemuda, kan banyak nih para pemuda-pemuda saat ini yang gue pengen bikin bis, gue pengen buka usaha bis gitu. Gimana? Ada nggak saran-sarannya? Saran-sarannya pertama dasar fondasinya. Jadi jadi pengusaha bis itu bukan karena lo punya duit, bukan karena lo turun orang kaya, bukan. Jadi di situ pertama tadi ada ridho orang tua. Nah, ridho orang tua itu bisa dibangun dengan mental. Jadi karena ada ridho orang tua, terbangunlah mental. Orang tua itulah yang menggedor langit ke kita. Jadi semacam media dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dari orang tua. Jadi kalau orang tua itu ikhlas ridho, doanya pun berlebih ke kita. Jadi kalau misalkan kita begini, seperti tadi Anjan, saya bermimpi, ya Allah mudah-mudahan punya rumah ini, ya Allah mudah-mudahan saya punya bis yang kayak gini. Nah itu saya bilang ke orang tua saya, cerita, orang tua saya berdoa sama Allah turun lagi ke kita. Jadi semacam infrastruktur rezeki sebenarnya, dibalikin gitu lagi. Tuh, kalau orang tuanya masih ada, tetap kalaupun nggak ada didoain. Kalau masih ada, tetap bahagia orang tua. Saya dari bujangan mungkin sampai sekarang sering jalan sama ibu daripada bisnis saya. Karena doa ibu. Iya, seneng aja kalau saya. Mujarab ya? Ya nggak juga, nggak kayak gitu juga. Sorry ya buat Dray. Ya jadi ini nih Mas Rian, jadi terharu. Jadi nggak juga. Jadi saya dulu suka curhat ke ibu. Nah ibu saya itu suka saya kasih uang. Gaji saya kasih uang. Ternyata ibu saya tuh uang yang dari Anyan tuh nggak pernah dipakai. Dikumpulin sampai nikah, percaya nggak? Nah dengan cara tadi itu dia juga beli emas, disimpan uangnya, dia beli aset kayak aset tanah kayak di kampung. Nah nggak ada kita nyangka deh, pokoknya semua itu berawal dari orang tua. Jadi kalau orang tua ikhlas ridho, insya Allah. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena kita selalu melibatkan Allah. Jadi dalam permasalahan pun, dalam percintaan, dalam hubungan sosial, dalam pekerjaan, libatin Allah. Semakin Allah tersebut, Allah semakin seneng. Nah gimana lo misalkan gak pernah nyebut nama Allah, lo jarang nyebut. Benar. Gimana Allah mau ngasih? Tetapi Allah juga pelit. Lo gak sholat aja dikasih rezeki. Apalagi kalau sholat. Nah benar. Jadi harus diingat terus ya. Kita harus mengingat sama Sang Pencipta kita. Ketika kita bermimpi atau bercita-cita ingin punya bis, yang bisa mewujudkan adalah Tuhan. Betul. Minta sama yang di sana, yang di atas, Gusti Allah, bukan minta ke yang lain-lain. Jadi di sini bukan ada bilang, wah isu-isu Enyon apa kemarin mertuanya punya usaha di pertanian di kampung di Garut, ini bisa hasil kayak gini. Tanya aja sama mertua saya, mana ngerti kayak gitu. Aminin aja udah. Enggak. Kan ada. Kalau saya enggak kayak begitu. Saya ada jalan ceritanya yang alurnya. Kemarin juga harus diluruskan gitu ya Kang? Nggak diluruskan, saya nggak pernah kepo-kepo kayak gitu. Biar ngalir sendiri, mereka juga tahu. Nah kemarin pas kebetulan Kang Enyon ketemu sama bos Kang Enyon dulu waktu kerja, dia jelasin semuanya. Nah pasti tadi April juga nanya tentang kita Kang Enyon jalan alur seperti apa, Kang Enyon jelasin. Yang pasti buat generasi muda tetap terus berkarya, ya kan, maksudnya yakin dengan fondasi tadi. Kita nggak ada yang kita minta yang beralasan kalau misalkan teman-teman Muslim, ya, cuman dua kok yang kita pakai warisan Rasulullah itu, Al-Quran dan Al-Hadis. Udah selesai. Ambil dari petikan-petikan sedikit-sedikit aja. Nggak perlu ikut kajian yang segala macam seperti yang kita bilang. Nggak juga melarang untuk berkajian kayak haji, ya kan suka. Tapi setidaknya, ya kan, nggak melihat dari seberapa seringnya orang itu sholat yang dinampakkan orang lain. Tapi seberapa seringnya orang itu bisa membuat orang itu bahagia orang lain. Ini nggak bisa nampakin kayak gini. Jangan lihat orang itu seberapa seringnya dia sholat,
belum tentu juga bisa menilai kayak begitu, menjudge. Tapi seberapa seringnya dia memperlakukan orang itu dengan baik. Betul. Makanya ada hal sepele aja, senyum aja ibadah ya. Loh, saya berhalau-halau gitu. Udah ibadah, senyum semuanya. Mengucapkan halau itu suatu ekspresi kebahagiaan. Siap. Mengucapkan halau Pak biasa itu merupakan suatu ekspresi rasa bersyukur. Betul. Betul. Rasanya beda ya kan. Itu udah halau. Lu ngantuk. Oke Kang Enyon, makasih banyak. Sekali lagi aku yang mau ngucapin terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat yang penuh dengan sehat walafiat. Yang sehat walafiat, terus penuh dengan berkah. Atur nuhun, insyaallah. Atur nuhun udah datang ke tempat Kang Enyon buat Aprilia Lestari. Jangan lupa softbrek-softbreknya yang berubah masuk, ya kan. Kang Enyon mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah mudah-mudahan Allah makan saya juga dan kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kang Enyon. Kang Enyon. Oi. Berarti ini nggak apa-apa ya, kita udahan. Sip. Dan atur nuhun pisan. Sama sami-sami. Kopinya habis juga kan lu? Habis. Mateng gua. Ini aku gantian mumpung ada Mas Rian. Kan gua lah, aku bangunin ya. Mas. Gila tidur. Udah. Kayak lumba-lumba. Mas, bangun dong. Aku mau nge-vlog. Ini ada acara nge-vlog sama gue juga. Loh ya ada lah, mumpung kamu di sini. Serius nih? Iya. Gak apa-apa lu. Lu Gak bukan apa-apa. biasa tidurnya agak tepat waktu. Gak apa-apa lah. Jadi aku duduknya gimana nih? Sampingan. Waduh, satu buat berdua. Oke. Jangan, gak bisa. Gak dikasih tempat duduk gue. So guys, karena banyaknya permintaan kalian dan mungkin gue salah satu orang yang beruntung kali ini, sekali mendayung dapat 2 pulau. Dapat 2 pulau Gue apa? jadi pulau kedua. Udah lo Menyon. Udah. Puas udah. Puas? Bahaya nih, puas apanya? Lu kenapa sih nggak ngomong-ngomong kalau kemarin kan gue agak dandan gitu kalau tahu lu bakal kemarin nggak belangsak begini. Kan aku pengen lihat kamu itu yang kamunya banget yang gitu. apa adanya gitu. Yang apa adanya. Emang kalau tahu gue apa adanya gitu mau nerima gitu? Emang masih boleh gitu? Ntar balik lagi ke slot. Bahaya. Marisa lagi ntar nongol. Slot kedua. Nggak boleh. Bis. Lu kok tumben Mas, banget sehat. ada acara apa ini? Ada acara ini, aku pengen ngobrol sama Kang Enyon tadi. Terus berhubung setiap aku upload YouTube ya, ayo dong nge-vlog sama Mas Boy. Mesti kayak gitu. Apa sih? Banyak banget. Apa nggak ada orang lain yang ganteng, yang lebih layak Loh buat kamu ganteng loh Mas. Serius lu? Orang banyak yang bilang, wih Bu April ya mukanya hampir sama Mas Boy gitu. Adik kakak dipikir kita ya. Hah? Mas sehat nggak? Alhamdulillah. Kapan nyampe Jakarta? Gua udah 2 harian lah. Pas beneran ada acara kerjaan di sini. Kok nggak ngabarin aku? Ya, lu siapa gitu? Aku April. Lupa masa lalu kita. Oh salah ya. Terus ngapain kamu kesini Mas? Emang kumpulnya kalau ke Jakarta pasti ke Aku tuh Kang kalau Enyon lagi ya? di Jakarta pasti nongkrongku di base camp di Seberarta. Terus kalau nggak gitu di Tangerang kalau kerjaannya pas lagi ada di area Tangerang. Kalau lagi di Seberarta ya garasinya SCH ini jadi salah satu tempat untuk merenung. Karena di sini biasanya sepi. Gue enak ngobrol sama Enyon, gue bisa nyari inspirasi, ya kan gue orangnya gitu, selalu kesepian dan butuh kesepian memang. Mas, apa yang kamu renungin gitu loh? Oh banyak hal, aku ini mikirin umat loh. Tapi bukannya hidupmu udah asik? Asik memang, asik banget. Asik banget. Dan keasikan gue itu di saat gue berpikir, gue bisa ngelakuin apa lagi ya untuk perusahaan ini, untuk orang-orang di sekitar gue, untuk karyawan gue dan sebagainya. Perusahaan ini nih perusahaannya SCH atau perusahaannya Pak Haji Haryanto? Perusahaan perusahaannya Bapak Haji Haryanto. Waduh mantep. Emang ada trek-trek baru, Mas? Alhamdulillah tahun ini kan banyak pengembangan, sama banyak juga jalur-jalur baru yang lagi kita rintis. Jadi ya seru aja seru. Tetap oke semuanya ya? Alhamdulillah ya. Masih lancar semuanya ya? Alhamdulillah lancar. Terus yang itu sempat yang ada banjir itu bis lewat gimana tuh? Kan Semarang katanya banjir tuh. Bis mah gampang sih, asal genangan airnya nggak ngelebihin posisi tingginya mesin, bis masih tetap bisa jalan kok. Kalau genangan masa lalu kita gimana? Kenangan. Itu kenangan ya
ya, bukan genangan ya? Hah? Iya mas. Ya sebegitulah. Jadi emang Kudus saat ini lagi posisinya lagi banjir banget. Jadi pindahnya ke garasi. Ya alhamdulillah garasinya mumpuni buat dipakai transitan buat Central Hub. Jadi itu akhirnya bisa dipakai di situ. Iya sih, waktu itu kan aku pernah mampir ke garasi kan. Karena itu gede banget. Gede banget. Jadi layak lah untuk jadi transit gantinya terminal ya. Kamu apa kesibukanmu sekarang? Aku ya gini-gini aja. Kayaknya sekarang beberapa hari ini beberapa lama ini beberapa waktu inilah maksudnya paling tepat ya. Kamu kelihatan sering di Jakarta. Kok kamu tahu sih? Ya kan gue suka stalking IG. Iya, tapi udah gak pernah nge-like Instagram aku. Maaf ya, saya biasa di like bukan nge-like. Iya, tapi kan dulu kan kamu sering nge-like. Ya dulu begitu udah tahu ya udah. Tapi kamu berubah loh mas sekarang. Lebih tampan, lebih kurus. Alhamdulillah. Kan? Lebih kurus beneran. Kamu makan nasi nggak sih? Masih kadang. Tapi olahraga nggak? Ya. Oh iya, banyak juga yang ngajak ngomong, Mas, itu Mas Rian diajakin olahraga katanya. Kamu kalau aku ajakin olahraga mau nggak Mas? Olahraga mau, gue tuh bener tiap hari masih olahraga, jalan tuh gue olahraga, mikirin orang itu gue olahraga. Seenggaknya walaupun tubuh gue nggak sehat, pikiran gue tetap dan hati gue tetap sehat dan terjaga. Apalagi kalau sebelahnya aku ya. Langsung seger nggak ini? Olahraga itu kan untuk menyehatkan. Jadi nggak cuma badan aja, pikiran kita juga harus sehat. Hati juga harus sehat. Harus ya. Terus. Lu kok nggak ngomong dulu sih kesini? Gue jelek banget ini. Aduh, gue kumel lagi. Enggak. Orang oke banget kok. Berarti kesini kamu sorry kamu balik lagi ke Kudus kapan? Insya Allah besok jalan. Besok? Berarti beruntung banget dong ya. Aku kesini ya. Ya. Dapat kamu. Kelepasan dapat kamu. Ini nih berkat Kang Enyon nih. Cie. Thank you Kang Enyon. Thank you. Ya wes Mas. Tapi ini apa namanya? Live kita yang IG terakhir kemarin bareng itu seru ya, maksudnya banyak banget orang jadi. Banyak, tapi banyak diduplikat juga. Ya nggak apa-apa lah, berbagi. Iya ya, aku banyak belajar loh dari kamu, maksudnya. Ya udahlah, memang bisa jadi rezeki orang lain, kita bersyukur. Berarti kan kamu kurang apa sih? Kurang kasih sayang. Iya, paling itu doang. Nggak ada yang nyayangin aku. Kamu kalau ada kandidat dong Mas buat aku gitu. Gak mungkin gue nawarin orang lain dong. Kalau sedangkan gue sendiri sedang mencalonkan diri gue sebagai kandidat. Gila lu, gue mau suruh milih saingan gue. Kalau kamu kan udah nggak bisa, gimana sih Mas Riani? Canda, fair aja. Kamu kenapa masih enjoy single? Sorry canda. Lagi musim canda, sorry canda gitu. Aku lebih milih masih enjoy single banget gitu. Kalau aku pribadi enjoy single karena belum dapat jodohnya Mas. Yakin? Belum ada yang bisa dipantaskan. Kelas Aprilia Dwi Lestari. Loh, aku juga punya ini dong. Aduh, sorry, standarisasi dong. Kenapa harus anak menteri? Enggak, bukan. Terus? Tapi sekiranya yang sepantasnya lah sama-sama. Karena aku tuh termasuk. Coba tunjukin 3 kriteria aja deh. Aduh, kalau kriteria mah susah banget ya. 3 aja deh, nggak usah jauh-jauh. Spek. Ya intinya gini loh, aku tuh banyak orang ngelihat I have a strong personality. Jadi mungkin juga nggak semua laki suka sama personality aku. Dalam arti gini, gue udah biasa mandiri, gue cari duit sendiri. Lu butuh 3 kriteria tuh apa aja? Mau nerima lu apa adanya, oke, berarti itu maksud lu kan? Terus? Nerima gue apa adanya, terus ya bertanggung jawab, iya kan? Terus kasarannya kerja keras? Oh harus. Kalau bekerja keras, fisik mah nomor sekian. Oh, berarti gua banget dong itu. Gua banget dong itu. Jadi kamu mau mencalonkan diri. Ntar Mbak Alin marah lagi. Ntar gue dikejar-kejar, janganlah. Tapi alhamdulillah lu, gue seneng banget dalam artian karena selama ini ya sejak ada kamu jadi punya teman. Biasanya kan aku kumpulnya sama cowok-cowok doang pengusaha. Gitu ya. Jadi ada sisi feminis. Iya, sekarang jadi punya satu kumpulan baru wanita yang agak celengek. Ya bocor bahasanya. Jadi lumayan bisa seru. Aduh, ya udah kalau gitu pokoknya intinya itu. Kalau aku sih demennya yang ya sama lah intinya. Dalam segala hal, sepemikiran, sevisi, semisi. Terus jangan memaksakan. Karena segala sesuatu kalau dipaksakan itu gak akan enak. Betul.
Gitu, makanya aku bilang sepantasnya aja. Berarti viewermu banyak yang kangen sama aku ya? Banyak. Dikit-dikit Mas Boy gitu. Makanya ini kameranya apa sih? Kok bagus banget, lu kelihatan ganteng lu. Dari tadi makan apalagi kayak macam-macam gini. gitu. Cila. Ini jerawatku jadi tambah 2 loh, Mas. Oh, itu jerawat? Ini jerawat. Kirain tai lalat. Nggak tahu karena apa. Kirain tai lalat. Tai lalat jerawat. Yo wes, Mas. Aku udah harus balik. Nanti kalau Gila, lu sama Enyon segitu banyaknya makalah dan naskah yang lu rembukin berdua, gue sampai ngantuk ketiduran nungguin kalian. Mas, dan ketemu gue cuma begini doang. ini udah jam malam. Kita lanjutin di luar kamera aja. Salah ya. Maksudnya ngobrol-ngobrolnya Kang Enyon. Udah lah, kasih mereka satu materi yang bisa jadi konten juga menarik buat mereka. Apa? Gitu Gitu ya? ketemu gue lu. Apa dong? Kamu dong, kan kamu kreativitasnya kan tinggi. Buset, ini punya konten siapa? Aku. Iya, lu tentuin makalah buat kita bahas. banyak. Gue bahas. Ya udah deh, apa ya makalahnya ya yang enak ya. Sebenarnya kan kontenku ini kan banyol, Mas. Lebih yang ceria gitu kan. Ya mereka pasti penggemar bis. Apa sih yang mereka minatin? Satu, otak kita dalam berbisnis. Kedua, pengetahuan kita dalam dunia transportasi. Ketiga, apalagi dan bagaimana cara kita menjalani hidup kita sehari-hari di tengah-tengah itu semua. Oke. Itu aja yang mereka gitu. Aku pengen tahu kehidupan kamu sehari-hari. Karena kalau urusan bis sih aku rasa 100% orang-orang udah pada tahu. Kehidupan gue sehari-hari, Haha. makan, tidur, kerja. Udah itu aja. Happy, Mas? Banget. Selalu happy ya? Gimana lu nggak bahagia ketika hidup lu bermanfaat buat orang lain? Betul. Nggak ada. Ya itu udah bahagia banget. Apalagi mau lu cari di hidup, dalam hidup? Bener. Ya udah cukup lah. Tuh. Itu poin penting. Dapat semuanya udah. Iya nggak? Ya wes, Mas, aku ngantuk Waktunya Lu naik pulang. apa tadi kesini? Naik mobil. Ya nggak mungkin Mau, lu jalan kaki. mau nganterin. Nggak, mau ada banyak orang buat nganterin. Nggak ada yang mau nganterin gua. Serius. Gila emang. Yang di sana, yang di sana. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar ya? Iya, jalangkung dong gua. Oke, Mas Rian, aku nggak mau ganggu acaranya kalian. Jadi ya syukur alhamdulillah udah bisa ngevlog bareng. Mungkin juga bisa mengobati rasa kangennya followers aku, subscriber aku yang selalu nanya. Kapan-kapan bikinin konten yang serius buat kita gitu, ngobrol lagi. Iya, lu sama gua. Aku langsung tek gitu. Oke, boleh. Boleh. By the way, Ji, ini kamera apaan, Ji? iPhone berapa nih? Pro. Hah? X11 Pro. Bagus banget kameranya. Berapa nih, Ji? 28 juta. Iya, Berapa? nggak tahu. 28. 28 juta. 25. Ji, besok beliin, Ji. Jadi ganti ini ya, biar kinclong Buat lebih kelihatan ngevlog tuh. Kelihatan keren. Kayak gimbal, kayak stabilizernya. Komplit. Oke, Mas Rian, thank you. Jangan lupa subscribe channel Aprilia di Lestari. Lestari. Karena apa? Karena kalian akan melihat sosok wanita aneh di situ setiap hari, setiap saat. Dengan berbagai macam atribut dan Dengan berbagai macam cici-cicitnya. dramanya. Dia Drama queen. ratu drama queen. Oke, Kak. Kang Sokan itu kan masih ada Kang Nyenyen. Thank you, Mas Rian, atas waktunya. Monggo dilanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya sama Kang Enyon. Aku pamit dulu. Sampai ketemu lagi ya. Pokoknya kita harus ketemu lagi ya. Harus diupdate terus perkembangan kita berdua. Bukan kita punya kejutan buat mereka ya? Oh, ada. Kejutan apa? Tunggu aja. Jangan sekarang dikasih tahunya. Kita tuh bukan cuma gua sama April, enggak. Kita itu berarti kita banyak. Spesial. Thank you, Mas. Pertama nih aja. Mas, aku mau nanya. Ini kenapa ada tulisan PO Haryanto di SJH? Sarana berbagi hati. Sarana berbagi hati. Walaupun lewat stiker. Serius nih. Jadi tiketing juga di sini ada? Enggak. Jadi sarana berbagi hati doang. Berbagi hati. Berbagi hati. Hati Dan kamu semangat. bisa ada nggak buat aku? Kalau di kamu kan nggak perlu stiker. Cuma ada nomor HP gua aja di situ. Iya. Jadi aku bakalan ngajak kalian juga ngelihat interior dari Scorpion Holidays. Dan di sini ada siapa? Ya ampun, Mbak Laras kok belum bobo? Lagi main aja sini. Sehat nggak? Alhamdulillah, Mas. Jangan ngelamun, udah malam bahaya. Aku mau ke dalam bis dulu ya. Oke guys, nih
kita bakalan ngelihat interior dari Scorpion Holiday. Oke. Ada cahaya nggak? Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mobil pertamanya Kang Enyon. Wih, mantep. Intercooler cuy. Mobil pertamanya Kang Enyon, intercooler. Wah, pas nih kalau ada lagu dangdut nih. Apa? Kalau aku pandang kerlip bintang dan jauh. Iya. Terkena copyright lagi. Iya bener. Isi ya Kang. Monggo. Ini dalamnya dari Scorpion Holiday. Ini bangku dua-dua ya Kang? Dua-dua jumlahnya 30 seat. Jumlahnya 30 seat guys. Wih, di belakang ada apa? Jadi emang interiornya dari awal kayak gini ya Kang ya? Enggak. Cuma memang kemarin kan ini kan buat pakai overland. Ada tamu-tamu yang pesan kita ini suka ada request kayak begini. Oh, tapi satu unit ini aja Kang? Yang kayak gini? Bisa yang lain-lain tergantung mobilnya, cuma ini kan nyaman banget buat cooler ini. Nah, iya, ada kasurnya guys. Iya guys, istirahat. Jadi buat kalian yang mau nyewa ini nyaman abis. Ini Ada untuk mejanya tuh. Ini berarti enak nih Kang ya? apa tuh? Bener-bener kalau mau wisata sama Scorpion Holidays, bener-bener nyaman. Udah bisa makan di sini, Nah, snack, juga. terus bisa istirahat. Tiap mobilnya SCH itu pasti saya bikin ada balkon buat belakang buat kru. Oh, buat istirahatnya kru ya? Karena saya nggak mau kru itu tidur di bagasi. I see. Itu kasurnya kru, setiap mobil ada balkonnya. Jadi semua armadanya Kang Enyon ada balkonnya Ada balkonnya. untuk istirahat kru. Kru. Wih, mantap. Jadi kru itu jangan tidur di bagasi. Ya, Mantap, kru mantap. juga punya sama hak dan nyamannya sama dengan penumpang. Itu namanya kita memanusiakan manusia. Oh jelas. Harus. Karena selain itu, karena Kang Enyon suka ngodobelin. Masa gue tidur di bagasi? Ya. Bener. Jadi tidurnya harus di belakang situ, biar nyaman juga. Loh, lihat yuk. Oke guys, itu tadi apa ya, ngobrol-ngobrolnya aku sama Kang Enyon. Terus kebetulan juga ada Mas Rian di sini. Jadi alhamdulillah di konten aku kali ini aku dapat 2 pulau. Sekali menyelam langsung ke 2 pulau. Buat kalian semua makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, terus tombol loncengnya ya, tombol loncengnya jadi nggak ketinggalan notifikasinya kalau aku ada update di YouTube aku. Thank you ya. Dah. Assalamualaikum. Yeay, ngobrol serunya udah kelar. Sekarang perut kita ini kayak kerucuk. Akhirnya kita diajakin makan di rumah makannya tetangganya Kang Enyon. Jadi aku makan mie ayam Yamin spesial. Mas Haji makan apa? Wih, sate Padang. Kang Enyon tadi makan apa? Soto Padang. Mantap. Iya, Mas Rian makan apa? Pempek. Makan buku menu. Mas, tadi kan makannya pempek ya? Ini berarti ronde keberapa? Enggak, pempeknya tadi bukan saya yang makan. Pempeknya siapa yang makan? Iya, sudah kok. Ronde kedua guys. Ini ronde pertama pemanasan pempek, ronde keduanya soto Padang, mantep. Sos. Kamu ronde keberapa, Mas Haji? Satu ronde aja. Mas Puji. Nunggu antrian, Mbak. Nunggu antrian. Iya, itu biasa. Mas, lucu. Ajak lihat tuh Mbak ya. Kita beli di atas 20%. Oke guys, sekian dulu kebersamaan kita kali ini.
Kalau ada salah kata, salah ucap, salah kalimat, mohon April dimaafkan ya. Harap maklum adanya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.